Menjelang Lebaran, ibu mertuaku menelepon dan hanya mengucapkan satu kalimat yang begitu ringan, "Rumah sedang ramai, kamu tidak usah pulang." Aku terdiam beberapa detik lalu tersenyum, tetapi hatiku terasa dingin. Selama bertahun-tahun, aku rutin memberikan uang belanja bulanan, menganggapnya sebagai tanggung jawabku, namun pada suatu hari aku justru menjadi orang yang tidak lagi diharapkan kehadirannya. Aku tidak berkata apa-apa lagi, hanya diam-diam memblokir kartu kredit tambahan yang kupegang, lalu membeli tiket untuk mudik ke rumah orang tuaku. Kukira semuanya akan berhenti di situ, tetapi saat sedang makan malam, ponselku bergetar tanpa henti. 1 panggilan, 10 panggilan, lalu puluhan panggilan dari keluarga suamiku. Mengapa mereka begitu panik meneleponku padahal mereka sendiri yang menyuruhku untuk tidak pulang? Mungkinkah ada sesuatu yang terjadi yang sama sekali tidak kuketahui? Dan apakah keputusanku hari itu benar, atau justru akan menyeretku ke dalam sesuatu yang tidak pernah kubayangkan? Ibuku hanya menatapku lalu berkata dengan sangat tenang, "Matikan saja ponselmu, nak." Tetapi, apakah dengan mematikannya semua masalah akan benar-benar berakhir? Terik matahari di akhir bulan Ramadan membakar Jakarta. Hawa panas dari aspal di jalan-jalan ibu kota yang padat mengepul, membuat siapapun merasa gerah dan sesak. Aku berdiri di dapur kecil apartemen kami, tanganku dengan lincah mengiris daging rendang untuk persiapan makan malam terakhir sebelum kami berdua mudik ke kampung halaman suami. Di atas meja dapur, berbagai parsel, kue-kue kering premium, serta buah-buahan impor segar yang sudah kupesan beberapa hari sebelumnya tertata rapi. Semuanya sudah diberi label dengan cermat untuk dibawa sebagai oleh-oleh bagi mertua dan kerabat di kampung. Dalam benakku, aku sudah menghitung, nanti sepulang kerja, Bima akan membantuku menata semua ini ke dalam bagasi mobil. Kami harus berangkat lebih awal jika ingin menghindari kemacetan parah di gerbang tol keluar kota. 3 tahun menjadi menantu, tidak sekalipun aku lalai dalam mengurus keluarga suamiku. Dari kemeja Bima yang selalu licin disetrika hingga amplop-amplop THR untuk sanak saudara setiap lebaran. Aku selalu berpikir bahwa pengabdian dan ketulusanku akan menjadi tali pengikat terkuat antara diriku dan keluarganya. Namun hidup memang penuh kejutan, terutama ketika hati manusia bisa berubah-ubah seperti cuaca pancaroba. Tiba-tiba, dering ponsel di atas meja granit memecah lamunan. Kulihat layar, Ibu Ratna, ibu mertuaku, yang menelepon. Aku bergegas mengelap tanganku yang basah ke celemek. Jantungku berdebar kencang, mengira ibu menelepon untuk memesan sesuatu lagi untuk acara halal bihalal besar besok. Suara Ibu Ratna terdengar di seberang sana, tanpa basa-basi menanyakan kabar perjalanan kami. Beliau langsung ke inti permasalahan dengan nada dingin, seolah sedang memberi perintah pada seorang asisten rumah tangga. "Ayu, ibu menelepon mau bilang, Lebaran tahun ini kalian tidak usah pulang ya. Rumah tahun ini ramai sekali tamunya. Sepupu-sepupu Bima dari kota juga datang semua. Tempat makan dan tempat tidur sudah penuh sesak. Kamu pulang hanya akan membuat rumah makin sempit, tidak ada gunanya. Lagi pula, lanjutnya, kamu kan orang kota, sifatmu juga suka kebersihan dan agak rewel. Pulang ke sini dalam keadaan seramai ini, ibu takut kamu tidak bisa beradaptasi, nanti malah jadi uring-uringan dengan yang lain. Lebih baik kalian di Jakarta saja, istirahat supaya sehat. Untuk parsel dan oleh-oleh, kalau sudah dibeli, kirim saja lewat travel." Aku terpaku di tengah dapur, napasku seakan tercekat di dada. Rasanya seperti ada yang baru saja menyiramkan seember air es ke dalam hatiku di tengah cuaca yang panas menyengat ini. Aku tergagap bertanya kembali, suara bergetar tak mampu menyembunyikan keterkejutan. Ibu bilang apa? Ayu sudah ambil cuti, sudah siapkan semuanya untuk pulang membantu ibu memasak untuk kerabat, Bu. Rumah ramai tamu kan, justru Ayu harus pulang. Apa ibu sanggup mengurus semuanya sendirian? Ibu Ratna mendengus kesal, suaranya menjadi lebih tajam dan menusuk di telepon. Ibu sudah bilang begitu. Kok, kamu masih tidak mengerti? Urusan dapur sudah ada keponakan-keponakan ibu yang urus, tidak perlu bantuan nona besar sepertimu. Yang terpenting, ibu tidak mau lihat rumah jadi berantakan karena kamu pulang lalu mengatur ini itu. Soal uang, nanti ibu minta Bima transfer saja. Pokoknya begitu, ya, jangan pulang dan membuat ibu repot. Panggilan berakhir dengan bunyi tuut yang panjang dan dingin. Ponsel nyaris terlepas dari tanganku yang gemetar. Aku menatap tumpukan parsel di meja, menatap panci rendang yang mendidih pelan, dan tiba-tiba semua usahaku selama 3 tahun ini terasa begitu konyol dan sia-sia. Aku bukan hanya istri Bima, di mata Ibu Ratna, aku tak lebih dari sebuah mesin ATM berjalan dan manajer rumah tangga tanpa gaji. Saat butuh uang, beliau akan bermanis-manis. Saat butuh tenaga, beliau akan memanggil namaku.
Tetapi saat membutuhkan kehadiranku sebagai seorang anak dalam keluarga, beliau mengusirku tanpa ampun. Air mata panas mengalir deras, membasahi celemek yang kukenakan. Penghinaan ini, bagaimana mungkin aku bisa menahannya lebih lama lagi? Aku terduduk lemas di lantai dapur, mengabaikan hawa panas dari kompor dan aroma masakan yang perlahan terasa pahit di tenggorokan. Pikiranku berkecamuk oleh kata-kata Ibu Ratna. Kenapa beliau bisa mengucapkan kata-kata sekejam itu tepat di saat seperti ini? Selama 3 tahun ini, apa salahku? Aku menggunakan gajiku sendiri untuk merenovasi rumah mereka di kampung. Aku yang membiayai seluruh uang kuliah adik iparku. Bahkan sepeda motor baru milik bapak mertua juga hasil dari tabunganku. Namun hari ini, beliau bilang kepulanganku hanya akan membuat rumah sempit. Beliau bilang aku adalah nona besar yang tidak tahu apa-apa. Padahal kenyataannya, setiap kali pulang kampung, akulah yang selalu bangun paling pagi untuk ke pasar dan orang terakhir, yang meninggalkan dapur yang penuh minyak. Tepat saat itu, terdengar bunyi kunci pintu dibuka. Bima pulang kerja. Dia melempar tas kerjanya ke sofa, melonggarkan dasi, lalu langsung masuk ke dapur dengan nada santai seolah tak terjadi apa-apa. Ayu, sudah selesai, sayang? Ayo cepat bereskan barang-barang kita. Aku lihat di berita, jalan tol sudah mulai macet. Loh, kok, kamu duduk di lantai begitu? Capek, ya? Aku mendongak menatap suamiku, mata merahku masih basah. Aku berharap melihat sedikit saja empati di matanya, sedikit perlindungan saat aku menceritakan panggilan telepon tadi. Dengan suara tercekat, aku berkata, Bima, ibu baru saja menelepon. Ibu bilang tahun ini kita tidak usah pulang. Katanya rumah ramai, aku pulang hanya akan membuat sempit. Apa kamu tahu betapa menyakitkannya kata-kata ibu itu? Aku sudah siapkan semuanya, tapi ibu bilang cukup kirim oleh-oleh dan uang saja. Bertentangan dengan harapanku, Bima hanya berdecak lidah. Dia membuka kulkas, mengambil sebotol air mineral dan meminumnya dalam satu tegukan panjang, lalu dengan santai menjawab dengan sikap yang luar biasa acuh tak acuh. Ya ampun, cuma begitu saja, kok, kamu sampai nangis heboh begitu? Ibu kan ada benarnya juga. Rumah kita di kampung memang sempit. Ditambah lagi sepupu-sepupu datang, mau tidur di mana coba? Ibu ingin kamu istirahat? Ya sudah, kamu di sini saja. Tidak perlu bolak-balik kepanasan. Aku tetap harus pulang. Soalnya paman-paman sudah mengajak kumpul-kumpul, kamu urus dirimu sendiri saja di sini beberapa hari, tidak usah dibesar-besarkan. Aku menatap Bima, pria yang kupilih menjadi suamiku, orang yang pernah kuyakini akan menjadi sandaran terkokoh dalam hidupku. Namun kini, di hadapan penghinaan yang dilontarkan ibunya sendiri kepada istrinya, dia menganggapnya sebagai hal yang wajar. Sikap apatisnya bahkan lebih menyakitkan daripada kata-kata Ibu Ratna. Rasanya seperti tusukan belati yang mematikan, memutuskan sisa harapan terakhirku akan sebuah rumah tangga yang sesungguhnya. Dia tidak membelaku, tidak mengucapkan satu kata pun yang adil, dan hanya memikirkan acara kumpul-kumpul dengan kerabat serta kenyamanan pribadinya. Jadi menurutmu ibu mengusirku itu hal yang wajar? Menurutmu aku dianggap orang asing padahal aku sudah berkorban begitu banyak uang dan tenaga untuk keluargamu itu hal yang biasa saja? Aku berdiri, suaraku menjadi lebih tegas, tak ada lagi kelemahan. Bima mulai menunjukkan kekesalan. Dia membentak, sudah, deh, hentikan gaya mengungkit-ungkit seperti itu. Uang juga uang kita bersama. Kamu mengurus keluarga suami itu sudah menjadi kewajiban seorang menantu. Ibu bilang apa? Ya, dengarkan saja. Jangan setiap saat membawa-bawa jasa untuk dibicarakan. Aku capek. Sekarang aku mau mandi. Setelah itu aku berangkat sendiri saja supaya cepat. Kamu mau di sini? Ya, terserah. Jangan pasang muka masam begitu padaku. Selesai berkata, dia berbalik dan langsung masuk ke kamar mandi, meninggalkanku sendirian di tengah dapur yang penuh dengan persiapan lebaran. Saat itu, perasaan dingin yang menusuk menyelimuti seluruh tubuhku. Aku sadar, di rumah ini, dalam hubungan ini, aku benar-benar sendirian. Kesabaranku selama ini tiba-tiba pecah berkeping-keping seperti gelembung sabun. Aku menatap tanganku. Tangan yang sudah mulai kasar karena pekerjaan rumah tangga, karena mengurus orang lain hingga lupa pada diri sendiri. Sebuah pikiran melintas di benakku, tajam dan tegas. Jika mereka sudah menganggapku orang asing, hanya butuh uangku tanpa butuh diriku, maka aku juga tidak perlu lagi memainkan peran sebagai istri dan menantu yang sabar dan lemah ini. Aku masuk ke kamar tidur, menarik koper terbesar yang kumiliki dari dalam lemari. Aku tidak menangis lagi. Air mataku sudah kering, digantikan oleh ketenangan yang aneh. Aku mulai melipat pakaian, bukan untuk persiapan perjalanan singkat, tetapi untuk mengemasi semua milikku. Apartemen ini atas namaku,
Dibeli dari uang pemberian orang tuaku dan tabunganku sebelum menikah. Bima hanya membawa beberapa setel pakaian saat pindah ke sini. Namun, selama ini dia bertingkah seolah-olah dialah pemiliknya. Suara air dari kamar mandi masih terdengar, diselingi siulan Bima. Dia pasti sedang gembira karena akan segera pulang kampung untuk berpesta tanpa ada istri yang mengomel di sampingnya. Aku mengambil ponselku, membuka aplikasi mobile banking, dan mulai melakukan serangkaian transaksi. Hal pertama yang kulakukan adalah memblokir seketika kartu kredit tambahan yang kuberikan pada Bima untuk pengeluaran sehari-hari. Kartu ini terhubung langsung ke rekening gajiku, dan selama 3 tahun terakhir, dia menggunakannya untuk membiayai segala macam hobi pribadinya serta pengeluaran-pengeluaran tak masuk akal untuk keluarganya. Selanjutnya, aku membatalkan semua perintah pembayaran otomatis untuk tagihan listrik, air, dan internet di rumah Ibu Ratna di kampung yang selama ini diam-diam kuatur. Setelah menyelesaikan semua itu, hatiku terasa ringan seolah baru saja melepaskan beban seberat ribuan ton. Aku menekan nomor telepon ibuku di kampung. Begitu terdengar nada sambung, seseorang langsung mengangkat di seberang sana. Suara ibuku yang lembut dan hangat terdengar, seolah beliau selalu menantikan panggilan dari putrinya. "Ayu nak, kok hari ini telepon ibu pagi sekali? Kalian sudah mulai jalan mudik ke kampung Bima? Jalannya pasti ramai, hati-hati di jalan ya nak, jangan terburu-buru." Mendengar suara ibu, mataku kembali terasa panas, tapi kali ini karena terharu, bukan karena sakit hati. Aku berusaha menjaga suaraku agar tetap normal meskipun jantungku masih berdebar kencang. "Ibu, tahun ini Ayu tidak jadi ke tempat Bima. Ayu mau pulang ke rumah kita, Bu. Apa ibu mau menerima Ayu?" "Oh iya, Ayu kangen sekali dengan sayur asam buatan ibu. Sudah lama sekali Ayu tidak makan masakan ibu." Ibuku di seberang sana terdiam sejenak. Sepertinya beliau merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi beliau tidak mendesakku dengan pertanyaan. Beliau hanya berkata dengan nada penuh kasih sayang, "Tentu saja pulang nak, rumah kita selalu terbuka untukmu. Bapakmu baru saja tadi pagi menanyakanmu, katanya, tidak tahu tahun ini Ayu bisa mampir atau tidak, supaya bisa dipetikkan buah mangga terbaik di kebun. Pulang saja, nak, nanti ibu siapkan kamarmu. Istirahat di sini, ya. Ada apa-apa? Kita hadapi bersama, jangan khawatir." "Iya, terima kasih Bu. Ayu berangkat sekarang. Mungkin baru sampai tengah malam. Bapak dan Ibu tidak usah menunggu. Tidur saja duluan." Aku berkata dengan tenggorokan yang tercekat oleh kebahagiaan. Aku menutup telepon, dengan cepat menarik resleting koper, dan membawanya ke pintu depan. Tepat pada saat itu, Bima keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit di pinggang. Dia melihat koperku dan bertanya dengan heran, "Loh, kamu mau ngapain? Ibu sudah bilang tidak usah pulang, kok kamu masih nekat bawa koper? Mau ke sana untuk bertengkar dengan ibu?" Aku menatapnya dengan tatapan jijik, lalu menjawab dengan dingin, "Aku tidak pulang ke rumahmu, aku pulang ke rumah orang tuaku. Dan mulai saat ini, urus dirimu sendiri. Kartu kredit tambahanmu sudah kublokir. Tagihan-tagihan di kampung juga tidak akan kubayar lagi. Kamu suka pulang kampung untuk foya-foya, suka pamer di depan kerabat, silakan pakai uangmu sendiri. Apartemen ini milikku, aku izinkan kamu tinggal di sini selama libur lebaran ini untuk merenungkan baik-baik perlakuanmu dan ibumu padaku. Setelah liburan ada hal penting yang harus kita selesaikan." Bima tertegun seperti patung, mulutnya ternganga tak bisa berkata-kata. Mungkin dia tidak pernah membayangkan istri yang selama ini penurut dan sabar sepertiku bisa melawan dengan begitu kuat dan tegas. Aku tidak menunggunya bereaksi. Dengan mantap aku menarik koper keluar dari pintu dan menekan tombol lift. Langkah kakiku di koridor apartemen terdengar mantap. Aku merasakan energi baru mengalir dalam tubuhku. Aku akan kembali ke tempat di mana aku seharusnya berada. Tempat di mana ada orang-orang yang benar-benar mencintai dan menghargaiku. Sementara mereka yang hanya tahu tentang keuntungan dan keegoisan, mereka akan segera merasakan harga dari pengkhianatan yang telah mereka tabur. Setelah aku pergi, apartemen yang tadinya hangat kini terasa begitu kosong. Namun, kekosongan itu bukan karena ketiadaan manusia, melainkan karena hilangnya kehangatan dan perhatian. Bima berdiri termangu di ruang tamu sejenak, menatap pintu yang telah tertutup. Alih-alih mengejar atau menelepon untuk meredakan situasi, dia hanya mengangkat bahu lalu masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Dalam benak Bima, pernikahan ini adalah hal yang lumrah. Dia yakin aku hanya sedang merajuk sementara seperti perempuan pada umumnya, dan setelah beberapa hari, amarahku akan reda, dan aku akan kembali dengan sendirinya untuk membereskan kekacauan yang dia timbulkan. Dia menganggap perlawananku seperti angin lalu, tak akan mampu menggoyahkan tatanan keluarga yang telah dia dan Ibu Ratna bangun selama ini. Bima dengan santai memilih setelan pakaian terbaiknya,
menyemprotkan parfum, lalu mulai mengumpulkan parsel yang telah kusiapkan di meja dapur untuk dibawa ke mobil. Dia sama sekali tidak peduli pada air mata yang telah kutumpahkan atau rasa sakit yang baru saja kualami. Dia bahkan bergumam sendiri dengan nada sombong, tidak ada istri malah lebih bebas, bisa kumpul-umpul sepuasnya, tanpa ada yang mengomel soal kesehatan atau jam pulang. Pikiran itu begitu kejam dan dangkal. Bima membawa parsel, mengunci pintu apartemen yang notabene milikku, lalu dengan santai turun ke basement mengambil mobil, memulai perjalanan mudiknya dengan kegembiraan egois seorang pria yang merasa baru saja terbebas dari beban. Dia tidak tahu bahwa sikap acuh tak acuhnya itulah yang menjadi pisau terakhir yang memutus tali penghubung di antara kami. Dalam perjalanan, Bima bahkan dengan bersemangat menelepon Ibu Ratna untuk melaporkan situasi. Suara tawa ibunya terdengar dari speaker mobil ketika mendengar aku tidak jadi pulang. Ibu Ratna dengan pongah berkata pada putranya, "Sudah ibu bilang, kan? Menantu dari kota itu cuma bagus di penampilan saja. Tanpa dia, rumah kita malah lebih ramai dan tidak perlu jaim." Ibu Ratna bahkan menyuruh Bima untuk membeli beberapa krat bir impor dan minuman keras lainnya untuk menjamu sepupu-sepupu mereka. Bima mengiyakan semua permintaan ibunya tanpa menyadari bahwa dompetnya akan segera menipis tanpa pasokan dari kartu kredit tambahan istrinya. Dia masih merasa dirinya adalah pangeran keluarga, pria pilar yang berkuasa, padahal semua kemewahan yang melekat padanya adalah hasil dari keringat dan air mataku. Sikap Bima saat itu sudah mencapai puncaknya. Dia tidak mengirimiku satu pesan pun untuk menanyakan kabarku, atau sekadar permintaan maaf atas perlakuan ibunya. Dia hanya sibuk memikirkan betapa gagahnya dia nanti di hadapan kerabat, bagaimana dia akan dipuji sebagai anak berbakti dan kakak yang sukses. Gengsi semu itu telah menutupi akal sehat dan nuraninya sebagai seorang suami. Aku duduk di dalam bus antar kota, memandang keluar jendela melihat arus mudik yang ramai. Hati ini dipenuhi rasa iba pada diriku sendiri. Selama 3 tahun ini, untuk apa aku hidup? Untuk apa aku berkorban demi seseorang yang menganggap keberadaanku tak lebih dari sampah? Bus membawaku menjauh dari ibu kota, menjauh dari sesaknya pengkhianatan, kembali ke desa yang damai, tempat rumpun bambu hijau dan hamparan sawah membentang. Aku memejamkan mata, berusaha menghapus bayangan wajah Bima yang tanpa ekspresi, saat aku membawa koper keluar dari pintu. Aku tahu, sejak saat ini, aku harus belajar mencintai diriku sendiri, sebelum mengharapkan cinta dari orang lain. Sikap acuh tak acuh Bima tidak lagi menyakitiku seperti di awal, melainkan telah menjadi katalisator kuat yang menyadarkanku bahwa pernikahan ini sebenarnya hanyalah sebuah kuburan yang mengubur masa muda dan kebahagiaanku. Dan aku harus keluar sebelum diriku benar-benar membusuk. Deru mesin bus yang monoton berpadu dengan desau angin, menciptakan melodi sedih yang mendorongku untuk merenungkan kembali 3 tahun perjalananku sebagai menantu yang terasa begitu panjang. Aku teringat hari pertama di rumah Ibu Ratna, saat aku masih seorang gadis yang penuh semangat dan keyakinan pada apa yang disebut keluarga. Aku pikir, jika aku hidup dengan tulus, menganggap mertua seperti orang tua kandung, aku pasti akan menerima penghargaan yang setimpal. Tapi aku salah. Kebaikan hatiku tanpa sadar telah menjadi alasan bagi keluarga suamiku untuk memanfaatkanku dan menganggapnya sebagai hal yang wajar. Mereka menerima uang yang kuberikan dengan santai, menerima hadiah-hadiah mahal yang kubeli seolah-olah itu adalah kewajiban yang harus kupenuhi untuk mendapatkan izin menjadi menantu di keluarga mereka. Di dalam bus, aku membuka kembali kenangan lama. Ada saat-saat aku sakit demam tinggi hingga tak bisa bangkit dari tempat tidur. Tapi Ibu Ratna tetap menelepon, mendesakku untuk pergi membeli kue lapis legit merek terkenal untuk oleh-oleh temannya. Saat itu, Bima hanya menatapku tanpa perasaan dan berkata, "Ayolah, sayang, sedikit saja. Ibu sudah pesan, kita turuti saja supaya beliau senang." "Kenapa sih? Kesehatan selalu dibesar-besarkan?" Kata-kata itu seperti jarum yang menusuk hatiku. Tapi saat itu, dengan bodohnya aku berpikir bahwa itu adalah pengorbanan yang diperlukan demi kebahagiaan keluarga. Kini, ketika aku melihatnya dari kejauhan, aku merasa diriku begitu menyedihkan. Aku telah mengubah diriku menjadi pion di tangan mereka, seorang manajer rumah tangga tanpa gaji yang begitu berdedikasi hingga lupa akan harga diriku sendiri. Pencerahan ini datang bukan seperti petir yang menyambar, melainkan meresap perlahan melalui setiap kata-kata pedas ibu mertuaku dan kebisuan mengerikan suamiku sore ini. Aku sadar, cinta dan pengorbanan jika diletakkan di tempat yang salah, tak ubahnya seperti menuang garam ke laut. Keluarga Ibu Ratna tidak butuh seorang menantu perempuan. Mereka butuh tambang emas untuk dieksploitasi dan seorang pelayan untuk memuaskan ego mereka. Aku menatap tanganku, kerutan-kerutan halus mulai muncul. Tangan yang dulu hanya akrab dengan buku, kini telah menjadi kasar karena mengurus dapur.
Aku bertanya pada diri sendiri, berapa banyak waktu yang telah kulabiskan untuk orang tuaku, orang yang telah membesarkanku dengan penuh harap? Jawabannya membuatku malu. Setiap libur hari raya, aku selalu memprioritaskan keluarga suami, selalu membeli oleh-oleh mewah untuk mereka. Sementara untuk orang tuaku, hanya ada panggilan telepon singkat dan hadiah seadanya. Pikiran untuk mengakhiri semua ini menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak bisa terus menjalani hidup hanya untuk menyenangkan orang-orang yang tidak menghargaiku. Aku mulai merencanakan hidup baru, hidup tanpa Bima, tanpa Ibu Ratna, dan tanpa tekanan dari keluarga suami. Aku akan mengambil kembali apartemenku, mengambil kembali uang yang telah kukumpulkan, dan menggunakannya untuk merawat orang tuaku. Perubahan dalam pikiranku membuatku merasa lebih kuat. Aku bukan lagi wanita penurut yang mudah ditindas. Aku adalah individu merdeka yang berhak atas kebahagiaan dan rasa hormat. Ketika bus melewati hamparan hijau persawahan Jawa, aku merasa seolah sedang dibersihkan dari debu masa lalu. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan aroma tanaman dan kebebasan yang perlahan kembali memenuhi dadaku. Aku tahu jalan di depan akan penuh tantangan, akan ada gunjingan dan tekanan dari masyarakat tentang perceraian. Tapi semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehancuran jiwa, jika aku terus berada di dalam sangkar emas penuh duri itu. Aku tersenyum tipis, sebuah senyum lega yang sudah lama tidak kutemukan di wajahku. Aku siap menghadapi kenyataan, siap mengambil kembali apa yang menjadi milikku, dan memulai lembaran hidup baru yang lebih cerah. Setelah hatiku tenang dalam perjalanan, aku kembali membuka ponsel. Aku tidak hanya memblokir kartu kredit tambahan atau membatalkan pembayaran otomatis. Aku mulai meninjau kembali seluruh sistem keuangan yang telah kubangun untuk keluarga suamiku selama ini. Aku sadar bahwa selain uang tunai bulanan, aku juga atas nama diriku mengambil cicilan untuk sebuah kulkas besar dan satu set pemurni air canggih yang terpasang di rumah mereka di kampung. Cicilan-cicilan ini setiap bulan otomatis terdebet dari rekeningku, dan aku tidak pernah memperhitungkannya dengan mereka. Dengan dingin, aku menekan tombol pelunasan dipercepat menggunakan tabungan pribadiku, lalu segera mengirim pesan ke pihak penyedia layanan bahwa mulai bulan depan aku tidak lagi terkait dengan perangkat-perangkat tersebut. Jika ada masalah, silakan mereka tagih langsung kepada pengguna, yaitu Ibu Ratna. Selanjutnya, aku masuk ke akun investasi bersama yang dulu aku dan Bima sepakati untuk menabung membeli mobil. Kenyataannya, 90% dana di dalamnya berasal dari bonus proyek dan gajiku. Sementara Bima hanya menyumbang sejumlah kecil sebagai formalitas. Aku melakukan perintah penarikan seluruh dana tersebut ke rekening pribadiku, hanya menyisakan persis sejumlah uang yang telah Bima setorkan selama 3 tahun. Tidak kurang 1 rupiah pun, tapi juga tidak lebih. Aku tidak mau mengambil apapun miliknya, tapi aku juga tidak akan membiarkannya menggunakan 1 sen pun dari hasil kerjaku untuk menyenangkan ibunya. Setiap kali aku menekan tombol konfirmasi, aku merasa seperti sedang mengambil kembali sebagian dari harga diriku yang hilang. Aku sedang perlahan-lahan merebut kembali kekuasaan yang tanpa sadar telah kuserahkan kepada orang-orang yang tidak pantas. Aku juga tidak lupa menelepon bagian keuangan di kantorku, meminta mereka untuk mentransfer semua bonus kuartal mendatang ke rekening bank baru yang baru saja kubuat. Aku ingin memastikan Bima tidak akan bisa melihat atau mengintervensi sumber penghasilanku di masa mendatang. Saat melakukan semua ini, aku tidak merasa kejam. Aku hanya menegakkan keadilan minimal untuk diriku sendiri. Jika Ibu Ratna menganggapku orang asing dan uangku adalah haknya, maka sekarang biarlah beliau belajar hidup tanpa bantuan dari orang asing itu. Aku ingin lihat, tanpa kartu kreditku sebagai penyokong, apa yang akan Bima gunakan untuk mempertahankan penampilan mewahnya dan kemurahan hatinya yang berlebihan setiap kali pulang kampung. Tindakan pemblokiran ini bukan hanya soal uang, ini adalah deklarasi kemerdekaan. Ini menunjukkan bahwa aku tidak lagi terikat oleh kewajiban tak terlihat yang mereka bebankan di pundakku. Aku tahu, hanya dalam beberapa jam, ketika Bima mulai harus membayar bir, minuman, dan oleh-oleh di kampung, atau ketika Ibu Ratna menerima pemberitahuan pemutusan layanan, badai akan dimulai. Mereka akan menelepon, akan berteriak, akan menggunakan kata-kata paling kasar untuk mengkritikku. Tapi aku sudah siap mental. Aku telah memblokir semua nomor telepon keluarga suami, hanya menyisakan satu saluran komunikasi yaitu pesan singkat untuk menyimpan bukti. Jika perlu, aku tidak akan membiarkan diriku terseret dalam perdebatan sia-sia dan hanya akan fokus melindungi hak-hak legalku. Sore hari, saat bus mulai memasuki wilayah kampung halamanku, hatiku terasa sangat damai. Persiapan untuk perang finansial ini membuatku merasa seperti seorang jenderal yang sedang menyusun strategi untuk mempertahankan wilayah terakhirku.
Aku bukan lagi wanita yang hanya bisa menangis dan memohon belas kasihan. Aku adalah wanita yang tahu cara menggunakan kecerdasan dan asetnya sebagai senjata untuk membela diri. Orang tuaku mengajariku untuk hidup tulus, tetapi mereka juga mengajariku untuk tidak membiarkan orang lain menginjak-injak martabatku. Dan hari ini, aku mempraktikkan pelajaran itu dengan cara yang paling menyeluruh. Aku memandang ke sawah di kejauhan tempat matahari terbenam mewarnai langit dengan warna ungu tua. Aku berjanji pada diriku sendiri, mulai sekarang, setiap rupiah yang kuhasilkan hanya akan diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar mencintaiku dan untuk masa depan yang akan kubangun kembali dari puing-puing ini. Bus antar kota yang tua itu terus melaju di jalanan desa yang kini sebagian besar sudah beraspal mulus. Aku menyandarkan kepala ke jendela, membiarkan angin sejuk senja masuk melalui celah, membelai kulitku yang masih terasa panas oleh terik Jakarta. Semakin jauh dari gemerlap kota, jiwaku terasa semakin tenang. Suara bising klakson, bentakan Ibu Ratna, dan kebisuan mengerikan Bima perlahan surut ke laci ingatan yang jauh. Aku melihat rumpun-rumpun bambu tua yang menunduk ke arah saluran irigasi yang jernih, melihat kawanan kerbau yang merumput santai di pematang sawah. Semuanya masih begitu damai dan sederhana, seperti hari ketika aku membawa koper ke kota untuk memulai kehidupan pernikahan yang penuh harapan namun juga penuh liku. Aku sadar, selama 3 tahun ini, aku telah hidup seperti orang buangan di rumahku sendiri. Aku sibuk mengejar nilai-nilai semu, sibuk merawat sebuah keluarga yang tidak pernah menganggapku sebagai anggota seutuhnya. Udara yang khas beraroma jerami dan tanah basah ini terasa begitu akrab, seperti obat yang menyembuhkan luka hati yang masih berdarah. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan manisnya aroma padi muda, merasakan kebesaran hati Ibu Pertiwi yang siap merangkul putrinya yang tersesat untuk kembali. Setiap jembatan, setiap tikungan, mengingatkanku pada masa muda yang indah. Masa di mana aku belum mengenal perhitungan finansial, belum mengenal pahitnya hati manusia. Perjalanan mudik kali ini bagiku bukan sekadar perjalanan liburan, melainkan sebuah perjalanan untuk menemukan kembali diriku sendiri. Aku perlahan menanggalkan topeng menantu berbakti yang selama ini kukenakan. Aku merasa seperti seekor burung yang baru saja lepas dari sangkar. Meskipun sayap ini masih lelah, langit kebebasan di depan terasa begitu luas dan penuh janji. Aku tidak lagi khawatir tentang siapa yang akan memasak untuk Ibu Ratna, siapa yang akan menyetrika kemeja Bima, atau siapa yang akan membayar tagihan listrik dan air tanpa akhir di kampung suamiku. Semua beban itu telah kutinggalkan di belakang bersama debu kota. Kini, aku hanyalah Ayu, putri kesayangan orang tuaku, seorang wanita yang sedang belajar mencintai dirinya sendiri setelah sekian lama terlupakan. Ketika bus mulai memasuki jalanan desa yang akrab, hatiku berdebar dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Aku melihat para tetangga yang pulang dari sawah. Mereka saling menyapa dengan sapaan yang tulus dan sederhana. Kehangatan ini telah lama hilang dariku dalam jamuan makan malam yang dingin dan penuh pengawasan di rumah Ibu Ratna. Aku bertanya-tanya, mengapa aku bisa menukar kedamaian ini dengan status semu di samping seorang suami yang acuh tak acuh? Jawabannya kini lebih jelas dari sebelumnya, kebutaan cinta dan keangkuhan yang tak perlu. Tapi tidak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Aku kembali untuk memperbaiki kesalahan itu. Untuk bisa hidup sesuai dengan jati diriku yang tulus dan bermartabat di bawah atap rumah orang tuaku. Langit sudah gelap saat aku turun dari bus di ujung desa. Aku menarik koperku yang berat di atas jalan setapak yang berlumut. Kakiku terasa lebih ringan setiap kali melihat cahaya lampu kuning hangat dari teras rumah yang kukenal. Begitu melihat bayanganku di gerbang, ibuku langsung berlari keluar dari dalam rumah. Tangan keriputnya yang gemetar menggenggam tanganku. Beliau tidak bertanya mengapa aku pulang sendirian, tidak bertanya tentang oleh-oleh, hanya menatap wajahku yang kuyu dengan cemas lalu berbisik, "Anak ibu sudah pulang, pulang itu sudah baik, nak. Ayo masuk, di luar dingin." Ayahku juga meletakkan koran yang sedang dibacanya. Beliau bangkit dan menyambutku dengan senyum ramah. Tatapan matanya penuh pengertian, meskipun beliau tidak mengucapkan sepatah kata pun celaan atau rasa ingin tahu. Beliau diam-diam mengangkat koperku dan membawanya ke dalam kamar. Tindakan sederhana itu terasa lebih hangat dari ribuan janji manis Bima. Dapur kecil ibuku semerbak dengan aroma ikan gabus pucung dan semangkuk sayur asem yang segar. Nasi dan lauk pauk sudah tersaji di atas meja kayu yang mengkilap, hanya menungguku untuk bergabung. Ibuku terus mengisi piringku. Habis sepotong ayam goreng, ditambah lagi dengan tempe mendoan hangat. Beliau terus berkata, "Makan yang banyak, nak, biar ada tenaga. Di kota pasti sibuk, jarang bisa makan enak begini." Aku menatap hidangan sederhana itu, tidak ada makanan mewah, tidak ada set piring mahal seperti yang pernah kubelikan untuk keluarga suamiku. Tapi mengapa rasanya begitu lezat dan manis?
Setiap suap nasi terasa syarat dengan cinta tanpa syarat dari orang tuaku. Cinta yang tanpa sadar telah kuabaikan selama 3 tahun demi mengejar bayangan semu. Selama makan, orang tuaku sama sekali tidak menyinggung masalah keluarga suamiku. Mereka hanya bercerita tentang pohon mangga di kebun yang tahun ini berbuah lebat, atau tentang tetangga yang baru saja menikahkan putrinya. Kehalusan dan pengertian mereka membuat hatiku tercekat. Aku tahu mereka sudah merasakan ada yang tidak beres dari panggilan teleponku dan kepulanganku yang sendirian. Tapi mereka memilih diam untuk melindungi harga diriku. Mereka memberiku ruang aman untuk bernapas, untuk menenangkan diri, alih-alih mendesakku dengan pertanyaan-pertanyaan yang menghakimi. Ketulusan inilah yang menjadi obat paling mujarab untuk meredakan rasa sakit karena penolakan yang baru saja kuterima dari Ibu Ratna. Setelah makan, aku duduk di teras bersama ayah, menyeruput teh tubruk yang wangi dengan rasa sepat yang khas, mendengarkan suara jangkrik di rerumputan. Suasananya begitu tenang hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang mulai kembali normal. Ibuku keluar membawa sepiring buah mangga yang sudah dikupas. Setiap potongnya berair dan manis. Beliau duduk di sampingku, dengan lembut membelai rambutku dan berkata, "Kamu di sini saja selama yang kamu mau. Ayah dan ibu sudah tua, tidak butuh apa-apa lagi. Asal anak-anak sehat dan bahagia, kami sudah senang." Kalimat sederhana itu membuatku tak bisa menahan air mata. Aku merebahkan kepala di bahu ibu, membiarkan air mata hangat mengalir, membersihkan semua kepedihan dan penghinaan yang telah kutahan sepanjang perjalanan. Di sini, aku bukan manajer rumah tangga, bukan mesin ATM. Aku hanyalah Ayu, permata hati orang tuaku. Dan itulah satu-satunya kebenaran yang perlu kupegang saat ini. Malam harinya, aku berbaring di tempat tidur lamaku di kamar masa gadis. Aroma kayu dan sisa sinar matahari di spray membuatku sulit memejamkan mata. Kenangan 3 tahun menjadi menantu mulai berputar seperti film lambat, dan kali ini aku melihatnya dengan kesadaran penuh. Aku teringat lebaran pertama di rumah Ibu Ratna, saat aku baru 3 bulan menjadi menantu. Sementara semua orang berdandan rapi untuk bersilaturahmi, aku harus sendirian berjibaku dengan 3 set menu hidangan lebaran. Dari memotong ayam untuk opor, membuat ketupat, hingga mencuci tumpukan piring setinggi gunung di tengah udara yang cukup dingin. Saat itu, Ibu Ratna hanya duduk di sofa, menikmati teh ginseng, dan dengan santai berkata kepada para tamu, "Keluarga saya ini beruntung sekali punya menantu serajin ini. Semua pekerjaan dia yang kerjakan, mertua tidak perlu turun tangan sama sekali." Kerajinan itu sebenarnya adalah bentuk eksploitasi halus yang dengan sukarela kuterima karena ingin menyenangkan keluarga suami. Aku menggunakan seluruh bonus THR-ku untuk membeli hadiah bagi seluruh kerabat Bima, dari 1 set cangkir teh porselen untuk pamannya hingga kain batik sutra untuk bibinya. Tapi apa yang kudapat sebagai balasan? Bisik-bisik di belakangku bahwa aku, sebagai orang kota, terlalu boros. Ibu Ratna yang selalu mengawasi apakah aku mengurangi uang belanja. Bahkan ketika aku menawarkan untuk memperbaiki atap rumah mereka yang bocor, Ibu Ratna langsung setuju. Tetapi saat pembayaran, beliau berkata pada Bima, "Ibu tidak punya uang. Bilang saja sama Ayu untuk bayar dulu, nanti ibu ganti." Nanti itu tidak pernah datang, dan aku tidak pernah menagihnya karena kupikir itu adalah kewajibanku. Aku teringat sore-sore pulang kerja terlambat, lelah karena tekanan pekerjaan, tapi masih harus mampir ke supermarket untuk membeli bahan makanan segar terbaik sesuai permintaan Ibu Ratna karena hari itu ada tamu penting. Tamu penting itu ternyata hanya teman-teman arisannya. Dan aku kembali menjadi pelayan yang menyajikan makanan dan minuman untuk mereka hingga larut malam. Lalu Bima, dia selalu pulang mabuk. Dan hal pertama yang dia lakukan adalah membentakku jika makanan tidak lagi panas. Dia menganggap pengabdianku sebagai hal yang lumrah, sebuah layanan paket lengkap yang dia dapatkan saat menikah. Kepahitan itu menumpuk dari tahun ke tahun, seperti lumut di atas batu. Aku mencoba mengabaikannya, mencoba mencari-cari alasan untuk membenarkan keegoisan mereka. 3 tahun, aku telah kehilangan hak untuk beristirahat, hak untuk mengekspresikan perasaan, dan bahkan hak untuk mencintai diriku sendiri. Aku telah mengubah diriku menjadi seorang pelayan yang berdedikasi namun tidak pernah dibayar, bahkan harus mengeluarkan uang dari kantong sendiri untuk menjaga citra mewah keluarga suamiku. Kini, berbaring di tengah kedamaian rumah orang tuaku, aku merasa diriku begitu bodoh dan menyedihkan. Aku telah berkorban untuk orang-orang yang tidak pernah berterima kasih, memberikan perasaan kepada mereka yang hanya tahu menerima tanpa pernah berbagi. Masa lalu yang kelam itu kini menjadi pengingat pahit bahwa ketulusan tanpa kewaspadaan hanya akan berujung pada tragedi. Aku tersenyum tipis dalam gelap, senyum yang mencela diri sendiri namun juga penuh tekad, karena aku tahu bahwa babak yang menyedihkan itu telah resmi berakhir hari ini.
Pagi hari di tanggal 1 Syawal di kampung biasanya diiringi oleh kicau burung dan aroma masakan lebaran. Namun di rumah Ibu Ratna, pagi ini dimulai dengan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya di mana aku selalu bangun pukul 4 pagi untuk menyapu halaman, menyiapkan teh hangat untuk mertua, dan mulai memasak hidangan besar. Hari ini Ibu Ratna harus bangun lebih awal karena suara gerbang yang digedor-gedor oleh kerabat dari kota yang datang lebih pagi. Beliau menatap dapur yang dingin dengan bingung, melihat tumpukan piring kotor dari semalam yang masih teronggok di wastafel. Semalam beliau terlalu asyik mengobrol dengan tetangga dan lupa bahwa tidak ada lagi yang diam-diam membersihkan untuknya. Ibu Ratna buru-buru membangunkan keponakan-keponakannya yang masih tidur di ruang tamu untuk membantu. Tapi mereka, yang terbiasa dimanja, hanya tahu memegang ponsel, bukan sapu atau pisau. Ada yang menggerutu karena tidurnya terganggu, ada yang memecahkan piring saat mencoba membantu dengan canggung. Bapak mertua berdiri di teras. Wajahnya masam karena tidak menemukan teh paginya. Beliau membentak, "Ibu ini bagaimana sih? Rumah kok seperti pasar begini? Biasanya Ayu sudah bereskan semua. Kenapa tahun ini kamu suruh dia tidak pulang?" Ibu Ratna, sambil menyeka keringat di dahi, bergumam, "Kukira keponakan-keponakan ini bisa diandalkan, ternyata mereka tidak becus sama sekali. Si Ayu juga aneh. Biasanya uang dan parsel sudah dikirim dari jauh-jauh hari. Kenapa sampai sekarang belum ada travel yang mengantar barang, ya?" Situasi semakin memburuk ketika para tamu mulai mengeluh tidak ada minuman atau handuk bersih. Handuk-handuk berkualitas yang biasa kusiapkan untuk setiap tamu kini lenyap, digantikan oleh handuk tua kusam yang Ibu Ratna ambil dari lemari. Dapur menjadi medan perang sesungguhnya ketika Ibu Ratna mencoba memasak opor ayam tetapi lupa membeli santan dan bawang goreng. Beliau, yang terbiasa hanya memberi perintah dan disajikan hidangan panas, kini harus memasak sendiri. Hasilnya, rasanya hambar hingga para tamu hanya mencicipi sedikit lalu berhenti makan. Gengsi yang biasa beliau pamerkan tentang menantu dari kota yang hebat kini hancur lebur di hadapan tatapan kasihan dan bisik-bisik kerabat tentang ketidakbekusan tuan rumah. Kekacauan tidak hanya berhenti di urusan makan, tetapi juga merembet ke hal-hal dasar. Ibu Ratna baru ingat pemanas air mereka rusak sejak 2 hari lalu. Tadinya menunggu aku pulang untuk memanggil tukang. Sekarang tanpa aku, beliau tidak tahu harus menelepon siapa dan juga tidak punya uang tunai untuk membayarnya. Rumah yang biasanya bersih dan rapi kini dipenuhi bau masakan, suara pertengkaran, dan kebingungan orang-orang yang hanya tahu menikmati. Ibu Ratna mulai menyesali kata-kata kasarnya kemarin. Tapi egonya yang terlalu besar membuatnya tetap bersikeras bahwa ini semua salah Ayu yang sedang kumat. Beliau tidak sadar bahwa kehadiranku selama ini seperti roda penggerak tak terlihat yang membuat rumah ini berjalan lancar, dan ketika roda itu berhenti, fasad gemerlap keluarganya pun ikut runtuh. Sementara rumah Ibu Ratna dilanda kekacauan, Bima juga mulai merasakan kesulitan pertama tanpa sokongan dana dari istrinya. Setelah semalam tidur nyenyak di apartemenku, dia bangun siang dan memutuskan pergi ke supermarket untuk membeli bir impor tambahan dan camilan untuk dibawa ke kampung. Bima mendorong troli yang penuh dengan barang-barang mahal, dari wine impor hingga kacang-kacangan premium, sambil membayangkan betapa gagahnya dia nanti. Dia melangkah ke kasir dengan percaya diri, menyodorkan kartu kredit tambahan yang biasa ia gunakan selama 3 tahun terakhir. Bunyi bip yang dingin dari mesin EDC, diikuti tulisan transaksi ditolak, membuat senyum di wajah Bima membeku. Dia meminta kasir untuk mencoba lagi, dan lagi, tapi hasilnya tetap sama. Kasir menatap Bima dengan curiga dan berkata pelan, "Maaf, Pak. Kartunya diblokir oleh pemegang kartu utama. Ada metode pembayaran lain?" Wajah Bima memerah karena malu di depan antrean yang panjang. Dia buru-buru membuka dompetnya untuk mencari uang tunai, tapi isinya hanya beberapa lembar uang kecil yang tidak cukup untuk membayar seperempat dari barang belanjaannya. Akhirnya dia terpaksa meninggalkan troli itu dan keluar dari supermarket dengan perasaan terhina. Gengsi seorang suami sukses hancur lebur. Bima masuk ke mobil dengan marah, berniat menelepon dan memakiku karena berani memblokir kartu tanpa pemberitahuan. Tapi begitu mengambil ponsel, dia justru menerima serangkaian notifikasi dari bank tentang penarikan dana dari rekening investasi bersama dan pembatalan pembayaran tagihan. Kepanikan mulai menjalari Bima saat dia sadar bahwa dia tidak punya tabungan sepeser pun. Seluruh gajinya habis untuk nongkrong, berjudi, dan membeli barang-barang bermerek. Dia pikir uangku adalah uangnya juga, yang bisa dia gunakan tanpa batas. Kini, saat keran air dimatikan, dia seperti ikan yang terdampar, meronta-ronta dalam kebingungan dan amarah. Di kampung, Ibu Ratna terus-menerus menelepon,
mendesak Bima mengirim uang untuk belanja karena beliau juga tidak punya uang tunai. Tangisan dan keluhan ibunya membuat Bima semakin frustrasi. Dia berteriak di telepon. Ibu berhenti, dong. Aku juga lagi pusing ini. Si Ayu memblokir semua kartu. Mau dapat uang dari mana lagi? Mendengar itu, Ibu Ratna menjerit. Apa? Dia berani blokir kartu? Menantu kurang ajar itu. Dia mau membunuh kita semua, ya? Cepat telepon dia. Suruh buka blokirnya sekarang juga. Atau jangan salahkan ibu kalau bertindak kejam. Bima menutup telepon, dengan tangan gemetar dia mencoba meneleponku, tetapi yang terdengar hanyalah nada sambung tanpa akhir karena nomorku sudah memblokirnya. Kebisuanku saat ini lebih menakutkan dari 1000 makian. Ini menandakan keruntuhan total kerajaan semu yang telah dia dan ibunya bangun. Setelah puluhan panggilan gagal, akhirnya Bima menggunakan nomor tak dikenal untuk meneleponku sore harinya, saat aku sedang memetik jambu di kebun untuk orang tuaku. Begitu mendengar suaraku, Bima langsung meraung seperti binatang terluka, kata-kata kasar keluar tanpa henti. Ayu, kamu ini mau main-main, ya? Kamu tahu tidak? Gara-gara ulahmu memblokir kartu, aku dipermalukan di supermarket, ibu di kampung tidak punya uang untuk ke pasar, tamu ramai, kamu mau membiarkan keluargaku kelaparan? Istri macam apa kamu ini, bertindak picik dan pendendam seperti ini? Aku dengan tenang mendengarkan semua amarahnya, hatiku tak lagi bergetar atau sakit. Aku menyesap tehku lalu menjawab dengan nada tajam. Sudah selesai bicaranya, kalau sudah, sekarang dengarkan aku. Pertama, kartu itu adalah kartu tambahan yang terhubung dengan rekening gajiku. Uang di dalamnya adalah hasil keringatku, bukan hasil kerjamu atau ibumu. Aku berhak memblokirnya kapan saja jika merasa penggunaannya salah. Kedua, ibumu sendiri yang menyuruhku tidak pulang karena rumah sempit. Jadi, kenapa orang yang membuat sempit seperti aku ini harus punya kewajiban memberi makan seluruh keluargamu dan tamu-tamunya? Kamu suaminya, kamu anak kesayangannya, gunakan uangmu sendiri untuk mengurus mereka. Kenapa malah menuntut uang dari orang yang baru saja diusir oleh keluargamu? Bima di seberang sana terdengar tercekat. Dia tergagap, tapi kan selama ini memang begitu. Uangmu ya uang keluarga juga. Kenapa sekarang kamu jadi perhitungan begini? Kamu kan menantu, sudah kewajibanmu untuk ikut menanggung beban, kenapa malah berulah di saat seperti ini? Aku tertawa sinis, tawa yang penuh penghinaan untuk pola pikir egois itu. Kewajibanku adalah menjadi menantu, bukan menjadi budak atau mesin pencetak uang untuk orang-orang yang hanya tahu menikmati hasil kerja orang lain. 3 tahun ini, aku sudah menghabiskan lebih dari 1 miliar rupiah untuk keluargamu, dari renovasi rumah hingga membiayai sekolah adikmu. Apa yang kudapat sebagai balasan? Pengusiran, penghinaan dari ibumu, dan sikap dingin darimu. Ingat, Bima, apartemen yang kamu tempati itu juga atas namaku. Setelah liburan ini, aku minta kamu angkat kaki dari sana. Aku akan mengambil kembali asetku. Kamu berani mengusirku? Kamu mau kita cerai? Hanya karena satu kalimat dari ibu, kamu mau menghancurkan keluarga ini? Bima berteriak, nadanya berubah dari marah menjadi panik saat menyadari ketegasanku. Aku menjawab perlahan tapi pasti. Keluarga ini sudah hancur sejak lama, Bima. Hancur karena sikap acuh tak acuhmu dan keserakahan ibumu. Aku tidak menghancurkannya, aku hanya sedang membersihkan puing-puing untuk menyelamatkan diriku sendiri. Jangan hubungi aku lagi, biarkan semuanya diselesaikan oleh pengacara. Mulai sekarang, aku bukan lagi keluargamu, jadi jangan pernah berharap aku akan mengeluarkan 1 sen pun lagi untuk keluarga pengkhianat itu. Aku menutup telepon dan langsung memblokir nomor tak dikenal itu. Perasaan lega yang luar biasa menyelimutiku. Aku seperti baru saja melepaskan kulit lama yang menyakitkan, penuh harapan akan sebuah kelahiran kembali. Di luar, senja telah turun, digantikan oleh cahaya bulan sabit yang lembut. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan aroma tanah dan kebebasan yang mengalir di nadiku. Kebebasan yang harus kubayar dengan 3 tahun masa muda yang penuh air mata. Pagi di hari kedua lebaran, matahari mulai menyinari rumah Ibu Ratna, menandakan hari yang seharusnya penuh sukacita namun kini penuh tekanan. Suara gerbang berderit diiringi tawa riang dari Paman Santoso, adik kandung Bapak mertua, beserta istri dan anak-anaknya yang baru tiba dari kota. Sapaan dari depan rumah membuat Ibu Ratna yang sedang kebingungan di dapur terlonjak kaget. Biasanya, pada jam seperti ini, Ayu sudah menyiapkan meja penuh dengan kue-kue kering, teh hangat, dan buah-buahan yang dipotong indah untuk menyambut tamu. Tapi hari ini, di atas meja kayu di ruang tengah hanya ada teko teh dingin dari semalam dan beberapa cangkir kotor. Ibu Ratna buru-buru menyuruh keponakan-keponakannya yang masih bermalas-malasan di sofa untuk bangun, sambil bergumam memarahi mereka,
tangannya sendiri kikuk tidak tahu harus mulai dari mana. Beliau memaksakan senyum saat melihat Paman Santoso masuk dengan membawa oleh-oleh. Paman Santoso melihat sekeliling. Matanya menunjukkan keterkejutan melihat rumah yang biasanya rapi, kini berantakan. Bau masakan gosong dari dapur begitu menyengat. Dengan hati-hati dia bertanya, "Loh, Mbak Kyu, kok tahun ini sepi? Si Ayu kemana? Kok Mbak Kyu repot sendirian begini?" Pertanyaan itu seperti tamparan telak bagi gengsi Ibu Ratna. Beliau tergagap menjawab bahwa Ayu ada urusan mendadak di kota dan tidak bisa pulang, tetapi suaranya terdengar tidak meyakinkan. Saat makan siang, situasinya menjadi lebih tragis. Hidangan yang disajikan untuk kerabat tampak begitu sederhana dan menyedihkan, sangat kontras dengan citra kaya raya yang selama ini dipamerkan Ibu Ratna. Tidak ada lagi udang galah saus padang, tidak ada semur daging yang empuk atau sayur lodeh yang gurih seperti yang biasa disiapkan Ayu. Yang ada hanyalah rolade yang dibeli dari pasar, semangkuk sayur bening yang pucat, dan beberapa potong tahu goreng yang sudah dingin. Anak-anak Paman Santoso, yang terbiasa makan enak, hanya mengaduk-aduk nasi mereka lalu saling pandang dengan canggung. Paman Santoso sendiri mengernyitkan dahi, nadanya sedikit menyindir, "Mbak Kyu ini bagaimana sih? Dulu kalau Ayu pulang, meja penuh makanan lezat, THR untuk keponakan-keponakan juga tidak pernah absen. Kenapa tahun ini jamuannya begini?" Wajah Ibu Ratna memerah padam, antara marah dan malu, tapi beliau tidak bisa mengungkapkan kebenarannya bahwa beliau tidak punya uang dan tidak ada yang melayani. Beliau melirik Bima, berharap putranya akan membela, tetapi Bima hanya menunduk menatap piringnya, makan dalam diam seperti seorang pesakitan. Keheningan yang canggung menyelimuti meja makan. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para bibi dan sepupu, menduga-duga pasti ada masalah dalam keluarga ini, sehingga menantunya tidak pulang. Gengsi semu yang telah dibangun Ibu Ratna selama 3 tahun dengan keringat dan air mata menantunya, kini runtuh seketika seperti istana pasir yang diterjang ombak. Beliau tiba-tiba sadar, tanpa Ayu, beliau tidak punya apa-apa untuk dibanggakan, tidak ada apa-apa untuk dipamerkan kepada kerabat dan tetangga. Dan harga dari sebuah pengkhianatan mulai terasa begitu nyata. Sementara rumah Ibu Ratna tenggelam dalam suasana malu dan tidak nyaman, di rumah kecil orang tuaku, suasananya penuh dengan ketenangan dan cinta yang tulus. Pagi ini aku bangun lebih siang. Suara ayam berkokok dan aroma dupa dari ruang tengah membuat jiwaku terasa bersih dari segala perhitungan pernikahan yang buntu. Aku melangkah ke teras, melihat ibu sedang membersihkan kangkung di dekat sumur. Ayah sedang memangkas beberapa dahan mawar di depan rumah. Pemandangan itu begitu sederhana dan indah. Jauh berbeda dengan pagi-pagi yang penuh tekanan dan ketakutan akan membuat kesalahan di hadapan ibu mertua yang telah kujalani selama 3 tahun. Ibu melihatku, tersenyum lembut. Tatapan teduhnya penuh pengertian tanpa perlu bertanya macam-macam. "Tidur lagi saja, nak, biar segar. Selama jadi menantu orang, pasti jarang bisa tidur nyenyak begini. Nanti ibu masakkan sayur asem kesukaanmu. Tadi ayah baru dapat ikan segar dari pasar." Aku duduk di samping ibu, membantunya membersihkan kangkung, merasakan sejuknya air sumur di kulitku. Hatiku terasa ringan, semua kekhawatiran tentang kartu kredit yang diblokir atau bentakan Bima terasa begitu jauh, tak lagi mampu menyakitiku. Ayah masuk, meletakkan tangannya di bahuku dan berkata pelan, "Di rumah ini, nak, ada apapun kita makan bersama, yang penting hati kita tenang." Ayah dan ibu sudah tua, tidak mengharapkan kemewahan, hanya ingin melihat anak-anak kami hidup menjadi diri sendiri, tidak perlu menunduk di hadapan siapapun. Kata-kata sederhana ayah memberiku kekuatan. Aku sadar betapa bodohnya aku menukar kedamaian ini dengan status semu, dengan pengakuan palsu dari orang-orang yang tidak menghargaiku. Sepanjang hari itu, aku dan ibu mengunjungi tetangga-tetangga lama, orang-orang yang melihatku tumbuh dewasa, dan selalu memberiku pelukan tulus. Tidak ada yang bertanya mengapa aku tidak pulang ke rumah suami, tidak ada yang bergosip tentang uang. Mereka hanya senang melihatku sehat dan ceria. Sambutan tulus inilah energi sesungguhnya untuk memulai kembali. Aku merasa seperti tunas muda yang tumbuh dari tanah gersang. Meski masih rapuh, tapi penuh kehidupan dan harapan. Malam harinya, kami sekeluarga berkumpul di depan meja makan yang hangat. Tawa ayah dan ibu berpadu dengan suara televisi, menciptakan melodi kebahagiaan yang telah lama kulupakan. Aku menatap mereka, melihat rambut mereka yang semakin memutih, tangan ibu yang semakin keriput. Aku berjanji dalam hati, mulai sekarang, aku akan mendedikasikan seluruh cinta dan tenagaku untuk merawat mereka, untuk menebus tahun-tahun di mana aku sibuk mengurus keluarga orang lain dan melupakan akarku sendiri. Kedamaian di rumah orang tuaku bukan hanya tempat berlindung,
melainkan juga penopang jiwa yang membantuku menyadari nilai harga diri dan keluarga yang sesungguhnya. Aku tidak lagi takut pada masa depan, karena aku tahu aku selalu punya tempat untuk kembali, tempat di mana cinta tidak pernah datang dengan syarat atau perhitungan finansial. Berbanding terbalik dengan kehangatan di rumah orang tuaku, suasana di rumah Ibu Ratna pada sore hari kedua Lebaran menjadi semakin tegang dan penuh saling menyalahkan. Saat para kerabat mulai pamit pulang dengan perut yang belum sepenuhnya puas, Ibu Ratna harus menghadapi kenyataan pahit, dapur yang kosong. Keponakan-keponakannya, setelah seharian bekerja dengan canggung, mulai mengeluh kelelahan. Mereka menuntut makanan ini itu, membuat Ibu Ratna semakin pusing, karena di dompetnya hanya tersisa beberapa lembar uang receh, tidak cukup untuk membeli bahan makanan segar. Karena terpaksa, beliau harus menahan malu pergi ke rumah Bu RT untuk meminjam uang, dengan alasan Bima lupa mengambil uang tunai. Tapi Bu RT, yang sudah cerdik, hanya tersenyum tipis, dan meminjamkannya dengan ekspresi penuh sindiran. Ibu Ratna berjalan gontai ke pasar sore, di mana lapak-lapak segar sudah tutup, hanya menyisakan makanan siap saji yang sudah tidak menarik. Beliau terpaksa membeli beberapa bungkus rendang kering, orek tempe, dan beberapa potong bakwan murah untuk makan malam. Dalam perjalanan pulang, beliau tidak sengaja mendengar bisik-bisik dari sekelompok ibu-ibu di bawah pohon beringin. Mereka sedang ramai membicarakan rumah Ibu Ratna yang tahun ini sepi dari menantunya dan hidangan lebaran yang ala kadarnya. Dengar-dengar rumah Bu Ratna lagi ada masalah. Biasanya kalau si Ayu pulang, oleh-olehnya banyak, mewah-mewah. Tadi saya lihat dia beli lauk matang di pasar, kayaknya sudah diputus uang belanjanya sama menantunya. Suara seorang pedagang sayur terdengar jelas. Ibu Ratna mendengarnya dengan wajah pucat, langkahnya menjadi goyah. Beliau ingin sekali menghampiri dan membantah, tapi beliau sadar tidak punya argumen apapun untuk mempertahankan fasadnya yang sudah retak. Sesampainya di rumah, beliau melihat Bima duduk termenung di teras dengan rokok di tangan. Ibu Ratna melempar bungkusan makanan ke meja dan berteriak putus asa, "Lihat ini. Satu kampung menertawakan ibu, ini semua gara-gara kamu. Gara-gara kamu tidak bisa mendidik istrimu, sampai dia berulah memblokir kartu, dan membuat ibu dipermalukan begini." Bima tak mau kalah. Dia bangkit dan balas berteriak, "Sudah, Bu, bukannya ibu sendiri yang menyuruhnya tidak pulang. Sekarang dia benar-benar melakukannya. Ibu puas, aku juga tidak punya uang sepeser pun sekarang. Bahkan uang untuk isi bensin pulang ke Jakarta saja tidak ada. Ibu mau aku bagaimana?" Pertengkaran ibu dan anak itu terdengar ke seluruh penjuru, membuat para tetangga semakin penasaran dan mulai berkumpul di depan pagar untuk menonton. Keegoisan dan keserakahan keluarga Ibu Ratna kini bukan lagi rahasia, melainkan telah menjadi tontonan gratis. Ibu Ratna terduduk di lantai, menatap bungkusan makanan dingin itu sementara air mata mengalir deras karena malu. Beliau teringat akan hidangan-hidangan panas dan lezat yang selalu disiapkan Ayu dengan sepenuh hati. Beliau teringat akan sikap hormat dan sabar menantunya yang selama ini dianggapnya remeh. Namun, penyesalan itu kini sudah terlambat. Ketika harga diri seseorang telah dilukai begitu dalam, permintaan maaf atau air mata tidak akan mampu menyatukan kembali kepingan kepercayaan dan penghargaan yang telah hancur. Hari terakhir libur Lebaran berlalu dalam keterkejutan yang luar biasa bagi Bima. Dia sadar bahwa dia benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhan paling dasar sekalipun tanpa bantuan istrinya. Pagi itu, Bima mengendarai mobilnya ke pom bensin untuk mengisi penuh tangki sebelum kembali ke Jakarta. Di benaknya masih ada sekelumit harapan bahwa mungkin setelah beberapa hari, amarahku telah reda dan kartu kredit tambahan itu sudah diaktifkan kembali. Dia dengan santai meminta petugas untuk mengisi penuh dengan bensin kualitas terbaik, wajahnya masih mencoba mempertahankan citra seorang pria sukses. Saat petugas menyodorkan mesin EDC, Bima menyerahkan kartu plastik berwarna emas itu dengan gaya percaya diri yang dibuat-buat. Namun, bunyi bip-bip penolakan yang dingin kembali terdengar, menghancurkan sisa harapannya. Dia mencoba lagi, dan lagi, keringat mulai membasahi dahinya. Petugas menatapnya dengan curiga. Kartu itu tetaplah selembar plastik tak berguna. Bima merasa sangat terhina saat harus mengumpulkan setiap lembar uang kusut dari saku dan laci mobilnya hanya untuk membayar bensin. Gengsi seorang orang Jakarta runtuh di hadapan para pekerja di pom bensin itu. Peristiwa ini bukan hanya pukulan finansial, tapi juga pukulan mental. Bima mulai sadar bahwa selama ini dia hanyalah seorang parasit yang hidup dari kemurahan hati istrinya. Setibanya di rumah, Bima melihat Ibu Ratna duduk lesu. Wajahnya pucat karena kurang tidur dan sakit hati.
Beliau baru saja menerima surat pemberitahuan dari PLN bahwa listrik akan diputus karena tagihan yang menunggak. Sambil menangis, Ibu Ratna berkata pada Bima, "Nak, kenapa si Ayu begitu kejam? Listrik dan air juga dia putus. Sekarang ibu harus bagaimana? Biasanya dia yang urus semua, ibu tidak pernah tahu menahu soal tagihan." Mendengar itu, Bima merasa semakin kalut. Dia berteriak putus asa, "Ibu jangan sebut-sebut dia lagi. Ibu yang mengusirnya, sekarang kita benar-benar bangkrut, Bu, mengerti tidak?" Keterpurukan membuat hubungan ibu dan anak itu semakin tegang. Mereka mulai saling menyalahkan. Bima sadar, tanpa kartu kreditku, dia bahkan tidak punya uang untuk hidup sehari-hari, apalagi untuk pamer kepada teman atau kerabat. Pencerahan yang terlambat ini terasa begitu pahit. Dia menatap rumah yang tadinya megah berkat uang istrinya, kini terasa dingin dan suram. Pengkhianatan yang mereka berikan padaku kini berbalik menghukum mereka dengan cara yang paling adil dan kejam. Selama liburan, ponselku terus bergetar oleh puluhan panggilan tak terjawab dan ratusan pesan dari Bima. Awalnya berisi ancaman, lalu berubah menjadi permohonan, dan akhirnya janji-janji kosong. Aku membaca pesan-pesan itu tanpa emosi. Kebisuanku bukanlah kelemahan, melainkan pemutusan hubungan yang tegas dengan masa lalu yang kelam. Aku sengaja tidak langsung memblokir nomornya agar bisa melihat kepanikannya, untuk melihat lebih jelas sifat asli pria yang pernah kucintai. Setiap pesannya adalah bukti keegoisan, hanya memikirkan dirinya dan keluarganya, tanpa pernah sekalipun bertanya bagaimana kabarku. Bima mencoba menghubungi teman-teman kami, meminta mereka membujukku, tapi aku sudah memberitahu semua orang bahwa aku butuh waktu sendiri. Keheninganku membuat Bima kalap. Dia merasa kekuasaannya direnggut, merasa keberadaannya tak lagi berharga di mataku. Ibu Ratna juga ikut campur. Beliau meminta orang lain untuk mengirim pesan kepada ibuku, mengatakan bahwa Ayu hanya salah paham, menyuruhku pulang agar tidak menjadi bahan gunjingan tetangga, tapi ibuku hanya menjawab dengan lembut, "Ayu sudah dewasa, dia tahu mana yang benar dan salah." Kebisuan keluargaku menciptakan sebuah benteng yang kokoh, memisahkan kami dari keserakahan dan pengkhianatan keluarga Ibu Ratna. Itulah cara kami melindungi martabat dan kedamaian kami. Di sore hari yang tenang, aku duduk di teras, membaca buku dan menikmati keheningan desa. Tidak ada lagi dering telepon yang menyuruhku membeli sesuatu, tidak ada lagi perintah tak masuk akal dari ibu mertua. Jiwaku terasa ringan. Keheningan ini memberiku ruang untuk merenung, untuk menyadari bahwa selama ini, aku terlalu keras pada diriku sendiri dan terlalu lunak pada orang yang tidak pantas. Aku sadar, balas dendam terbaik bukanlah pertengkaran atau hinaan, melainkan dengan menghilang sepenuhnya dari hidup mereka, membiarkan mereka menghadapi lubang keegoisan yang telah mereka gali sendiri. Semakin Bima berusaha menghubungiku, semakin aku melihat betapa menyedihkannya dia. Seorang pria yang hanya mencari istrinya saat kesulitan finansial tidak pantas untuk ditangisi. Malam harinya, aku mematikan ponsel dan tertidur lelap dalam aroma khas rumah orang tuaku. Kebisuanku adalah penegasan terakhir bahwa aku telah resmi keluar dari hidup mereka. Aku tidak lagi peduli apakah rumah Ibu Ratna punya listrik atau apakah Bima punya uang untuk bensin. Semua itu kini menjadi bagian dari dunia lain, dunia yang telah kuputuskan untuk kutinggalkan. Ketenangan ini adalah hadiah berharga bagi harga diri yang telah kutemukan kembali. Aku tahu, ketika kebisuan menjadi senjata, ia akan membuat lawan tersiksa oleh kesalahan-kesalahannya sendiri. Dan itulah hukuman paling adil bagi mereka yang tak tahu berterima kasih. Sore hari di akhir liburan, aku memutuskan untuk duduk bersama orang tuaku dan menceritakan semua yang telah kupendam selama ini. Aku menceritakan tentang semua uang yang telah kuhabiskan untuk keluarga suami, tentang penghinaan Ibu Ratna, dan sikap acuh tak acuh Bima. Saat aku bercerita tentang Ibu Ratna yang mengusirku, aku melihat tangan ayah gemetar menggenggam kursi kayu. Matanya menunjukkan rasa sakit dan penyesalan karena dulu merestui pernikahanku. Ibu duduk di sampingku, tidak berkata apa-apa, tapi air mata mengalir di pipinya yang keriput. Beliau sedih melihat putri satu-satunya menanggung begitu banyak penghinaan. Ayah berdeham, suaranya berat namun penuh wibawa. "Ayu, ayah dan ibu membesarkanmu, menyekolahkanmu, agar kamu bisa hidup dengan kepala tegak, bukan untuk menjadi budak di keluarga orang lain. Jika mereka sudah menghinamu dan keluarga kita, kamu tidak perlu kembali ke tempat itu lagi. Keluarga kita memang tidak kaya, tapi kita tidak pernah kekurangan kasih sayang. Kamu di sini saja, selama kami masih hidup, ini adalah rumahmu. Tidak ada yang boleh menginjak-injakmu." Kata-kata ayah memberiku kekuatan luar biasa. Aku sadar, bahkan jika seluruh dunia memunggungiku, aku masih punya orang tua yang akan selalu melindungiku. Ibu menggenggam tanganku, suaranya bergetar namun tegas. "Nak,
Besok jika Bima datang ke sini, biarkan ayah dan ibu yang menghadapi. Ibu tidak akan izinkan dia membawamu pergi sebelum dia belajar menghargaimu. 3 tahun ini kamu sudah menjalankan tugasmu sebagai menantu. Sekarang saatnya kamu hidup untuk dirimu sendiri dan untuk kami. Uang bisa dicari lagi, tapi martabat dan harga diri, jika hilang, tidak akan bisa dibeli kembali. Dukungan dan ketegasan orang tuaku membuatku merasa tidak sendirian. Mereka tidak menasihatiku untuk bersabar demi menjaga nama baik. Mereka menempatkan kebahagiaanku di atas segalanya. Malam itu, ayah mengeluarkan sebuah buku tabungan tua dari lemari. Beliau memberikannya padaku dan berkata, "Ini tabungan kami untuk masa tuamu atau saat sakit. Sekarang kamu pegang untuk mengurus keperluanmu. Ayah tahu uangmu habis untuk keluarga sana. Tapi jangan khawatir, kami masih sehat, masih bisa bekerja untukmu." Aku memeluk mereka, menangis seperti anak kecil. Aku merasa sangat beruntung dilahirkan di keluarga yang kaya akan cinta dan harga diri. Orang tuaku adalah fondasi terkuat yang membantuku lepas dari belenggu pernikahan yang buntu. Dukungan mereka adalah obat penyembuh luka, cahaya yang menerangi jalanku untuk menemukan kembali diriku dan membangun masa depan yang lebih damai. Pagi-pagi sekali, saat embun masih menempel di dedaunan, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan gerbang rumahku. Bima turun dari mobil, pakaiannya rapi tapi wajahnya kuyu dan matanya sembab. Dia tampak ragu-ragu di depan gerbang, menatap rumah sederhana orang tuaku dengan canggung. Melihat Bima, ayah dengan tenang meletakkan cangkir tehnya. Beliau tidak menyambutnya dengan ramah seperti biasa, hanya menatapnya dengan tatapan tajam dan serius. Aku mengintip dari balik jendela, hatiku terasa anehnya tenang melihat pria yang pernah menjadi duniaku kini tampak begitu kecil dan menyedihkan. Bima masuk, menyapa orang tuaku dengan suara pelan, lalu mendekat, suaranya serak dan penuh permohonan. "Bapak, Ibu, saya datang untuk menjemput Ayu. Kemarin ada sedikit salah paham antara Ibu dan Ayu. Saya tahu Ayu marah, jadi saya datang langsung untuk meminta maaf dan membawanya pulang ke Jakarta." Ayah menyesap tehnya lalu menjawab perlahan, suaranya berat. "Salah paham? Saya rasa itu bukan salah paham, Nak Bima. Itu adalah pengkhianatan yang menumpuk selama bertahun-tahun. Ibu Anda bilang rumahnya sempit untuk putri saya, lalu untuk apa Anda menjemputnya sekarang? Hanya akan membuat rumah Anda semakin sempit." Bima tergagap, wajahnya memerah. Dia mencoba membela diri. "Bapak, Ibu saya sudah tua, kadang bicaranya tidak enak didengar, mohon dimaafkan. Keluarga kami benar-benar membutuhkannya. Tanpa dia, rumah berantakan, saya juga tidak tahu harus berbuat apa." Saat itulah aku keluar, berdiri di samping ayah, menatap lurus ke mata Bima. "Kamu menjemputku karena butuh seorang istri, atau butuh seorang manajer rumah tangga gratis dan mesin ATM? 3 tahun aku sudah menjalankan kewajibanku. Sekarang aku ingin di sini untuk menjalankan kewajibanku sebagai seorang anak. Pulanglah. Aku sudah menyiapkan surat gugatan cerai. Setelah liburan akan kukirimkan." Bima terperangah, seolah tidak percaya. Dia tergagap. "Ayu, kamu gila? Hanya karena masalah sepele ini kamu minta cerai? Apa kamu tidak memikirkan harga diri saya dan keluarga?" Aku tersenyum pahit. "Harga dirimu lebih penting dari kebahagiaanku? Kamu dan ibumu telah menginjak-injak harga diriku selama ini, sekarang kamu bicara soal harga diri? Pulanglah, Bima. Mulai sekarang, jalan kita berbeda." Bima berdiri mematung, menatap kami dengan putus asa dan penyesalan yang terlambat. Mobil mewah di depan gerbang tampak begitu ironis di tengah keteguhan dan martabat keluargaku. Akhirnya, dia berjalan gontai kembali ke mobilnya. Suara mesin mobilnya terdengar lemah, menandakan akhir dari sebuah pernikahan yang dibangun di atas eksploitasi dan keegoisan. Setelah Bima pulang dengan tangan hampa dan kabar bahwa aku akan menggugat cerai, rumah Ibu Ratna diselimuti suasana yang semakin suram. Mendengar kabar itu, Ibu Ratna meraung-raung, memakiku sebagai menantu tak tahu berterima kasih. Tapi tangisannya segera diredam oleh kenyataan pahit. Utang mulai berdatangan. Orang-orang datang menagih utang bir dan oleh-oleh yang Bima ambil selama liburan. Bahkan Bu RT datang menagih uang yang dipinjamnya dengan nada sinis. Gengsi Ibu Ratna hancur lebur ketika seluruh desa tahu bahwa menantunya minta cerai dan memutus semua pasokan dana. Bisik-bisik tetangga membuatnya tidak berani keluar rumah. Beliau hanya bisa duduk meratapi nasib di dalam rumah yang gelap karena listriknya diputus. Tekanan dari kekurangan uang dan rasa malu membuat Ibu Ratna jatuh sakit. Tensi darahnya melonjak. Bima panik, meneleponku, berharap aku akan luluh dan kembali merawat atau setidaknya mengirim uang untuk biaya rumah sakit. Tapi aku hanya menjawab dengan tenang melalui pesan singkat. "Ibu sakit, itu tanggung jawabmu sebagai anak.
Jual saja barang-barang bermerek yang pernah kamu beli dengan uangku untuk biaya pengobatannya. Aku sekarang orang lain, tidak berhak ikut campur urusan keluargamu. Ketegasanku membuat Bima marah sekaligus tak berdaya. Dia sadar tidak punya kartu apapun lagi untuk memaksaku kembali. Ibu Ratna terbaring di puskesmas desa, dikelilingi oleh tatapan penasaran. Beliau merasa sangat terhina karena tidak ada menantu dari kota yang mendampinginya, tidak ada parsel buah mewah atau amplop untuk para perawat. Bima pontang-panting mencari pinjaman, wajahnya kuyu. Mobilnya yang mewah kini terbengkalai karena tidak ada uang untuk merawatnya. Keluarga yang tadinya membanggakan kekayaan kini menjadi beban bagi diri mereka sendiri. Ibu Ratna semakin berpikir semakin menyesal. Beliau teringat bagaimana aku dengan sabar merawatnya saat sakit. Teringat bagaimana aku diam-diam membayar semua tagihan. Tapi penyesalannya bukan karena cinta, melainkan karena kehilangan sumber keuntungan. Sakitnya Ibu Ratna bukan hanya fisik, tapi juga karena runtuhnya ego dan keserakahan. Beliau tidak bisa menerima kenyataan bahwa beliau harus hidup sederhana dan menjadi bahan cemoohan. Bima menatap ibunya yang terbaring, menatap dompetnya yang kosong, hatinya dipenuhi penyesalan dan kebencian pada dirinya sendiri serta pada ibunya yang terlalu memuja gengsi. Mereka sedang membayar harga dari pengkhianatan yang telah mereka tabur. Ketiadaanku kini seperti sebuah lubang besar yang tidak akan bisa ditutup oleh uang atau kata-kata. Aku tidak lagi menanggung kesalahan mereka, dan mereka harus belajar berdiri di atas kaki mereka sendiri. Di rumah orang tuaku yang tenang, aku dengan teliti mencatat semua pengeluaran yang telah kukeluarkan untuk keluarga suamiku selama 3 tahun. Aku ingin memiliki angka yang konkret untuk menghadapi kenyataan dan untuk persiapan pembagian aset saat bercerai. Melihat catatan itu, hatiku terasa perih. Uang hasil jerih payahku telah dikuras habis oleh keluarga Bima. Lebih dari 200 juta rupiah untuk renovasi rumah mereka di kampung. Hampir 100 juta rupiah untuk biaya kuliah dan hidup adik iparku yang tidak pernah sekalipun berterima kasih. Belum lagi tagihan listrik, air, dan internet selama 3 tahun. Uang untuk membeli motor bapak mertua, hadiah lebaran untuk seluruh kerabat yang harus selalu mewah demi menjaga gengsi Ibu Ratna, totalnya mencapai lebih dari 1 miliar rupiah, angka yang sangat besar bagiku. Namun di mata Ibu Ratna, aku hanyalah menantu dari kota yang sombong. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku terlalu naif atau terlalu pemaaf, hingga membiarkan mereka memanfaatkanku sampai seperti ini? Melihat angka-angka itu, orang tuaku juga terkejut. Ayah menghela napas, menatapku dengan sedih. Aku sadar, aku telah tanpa sadar memupuk keserakahan mereka. Pengorbananku tidak membawa kebahagiaan, melainkan hanya menciptakan ketergantungan yang beracun dan sikap yang merendahkan martabatku. Aku memutuskan untuk mengirim salinan daftar ini bersama dengan surat gugatan cerai. Aku tidak menuntut uang itu kembali, karena aku tahu mereka tidak akan mampu membayarnya. Tapi aku ingin mereka melihat kenyataan telanjang tentang bagaimana mereka telah hidup bergantung padaku. Kenyataan tentang uang ini adalah pisau terakhir yang memutus semua ikatan di hatiku. Aku tidak lagi merasa menyesal telah pergi, hanya merasa lega karena telah berhenti tepat waktu sebelum diriku hancur total. Setiap angka di kertas itu adalah pelajaran mahal tentang harga diri dan pentingnya menetapkan batasan. Aku tidak akan pernah membiarkan diriku jatuh ke dalam situasi yang sama lagi. Uang itu kuanggap sebagai biaya untuk sebuah pelajaran hidup yang keras. Aku akan memulai kembali dari nol, dengan tangan kosong namun dengan hati yang telah tercerahkan dan semangat baja untuk melindungi kebahagiaan diriku dan orang tuaku. Setelah beberapa malam merenung di bawah atap rumah orang tuaku, saat fajar mulai menyingsing, aku duduk di meja kayu tua dan menandatangani surat gugatan cerai yang telah kususun sendiri. Setiap goresan pena terasa seperti melepaskan belenggu tak terlihat yang selama ini mengikat hatiku. Rasanya bukan sakit yang luar biasa, melainkan sebuah kelegaan yang aneh, seperti seorang musafir yang baru saja menurunkan beban berat. Aku tidak lagi menangis untuk Bima, tidak lagi membenci kata-kata Ibu Ratna. Semua itu kini hanyalah kenangan buram, pelajaran mahal yang harus kubayar dengan masa muda dan kepercayaanku. Aku memasukkan surat gugatan cerai bersama daftar pengeluaran itu ke dalam sebuah amplop. Kusematkan juga surat pemberitahuan untuk mengosongkan apartemen dalam waktu 1 minggu. Itu adalah aset pribadiku, hasil jerih payah orang tuaku, dan aku tidak akan membiarkannya dinikmati oleh orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku tahu, saat surat ini tiba, keluarga Ibu Ratna akan kembali bergejolak. Mereka tidak akan percaya menantu yang dulu penurut kini bisa begitu tegas dan dingin. Saat aku mengirim surat itu di kantor pos, hatiku begitu tenang. Aku melihat orang-orang di sekitarku, hidup dengan sederhana, dan bertanya-tanya mengapa dulu aku bisa terjerumus begitu dalam kelumpur kemewahan palsu. Sekembalinya ke rumah, ayah sudah menungguku dengan secangkir teh.
Beliau menatapku dengan bangga dan berkata, "Kamu melakukan hal yang benar, Nak. Dalam hidup, kita bisa mengalah dalam banyak hal, tapi tidak untuk martabat dan harga diri." Ibu juga keluar dari dapur, memberiku semangkuk bubur hangat. "Makanlah, Nak, biar ada tenaga. Perjuangan ini masih panjang, tapi kami akan selalu ada untukmu." Beberapa hari kemudian, teleponku berdering tanpa henti. Bima dan Ibu Ratna. Kali ini bukan lagi bentakan, melainkan kepanikan dan permohonan. Bima meraung di telepon, mengatakan aku tidak bisa sekejam itu, bahwa dia belum menemukan tempat tinggal baru dan ibunya sedang sakit parah. Ibu Ratna juga mencoba merayu, mengatakan bahwa beliau hanya salah bicara dan selalu menganggapku seperti anak kandung. Aku hanya mendengarkan dengan tenang, lalu menjawab dengan tegas. Kasih sayang itu sudah habis sejak ibu mengusirku dari rumah. Apartemen itu akan kuambil kembali tepat waktu. Tolong jaga harga dirimu dan pergilah sebelum aku harus menggunakan jalur hukum. Aku menutup telepon tanpa ragu. Kebaikan hatiku sudah habis untuk orang yang tidak pantas. Sekarang saatnya menggunakan ketegasan untuk melindungi diriku sendiri. Tepat seminggu kemudian, aku bersama ayah dan seorang sepupu datang ke Jakarta untuk mengambil alih apartemen. Berdiri di depan pintu yang dulu kuanggap sebagai rumah, aku menarik napas dalam-dalam. Saat pintu terbuka, bau busuk dan pemandangan kacau menyambutku. Apartemen yang dulu selalu bersih dan wangi kini menjadi tempat sampah. Pakaian kotor, sampah, dan botol-botol bir berserakan di lantai. Bima berdiri di sana, penampilannya acak-acakan. Wajahnya kuyu karena kurang tidur dan mabuk. Dia menatapku dengan campuran benci dan permohonan. Aku berkeliling memeriksa properti, hatiku sakit melihat perabotan yang dulu kupilih dengan cermat kini rusak dan tergores. Dapur penuh dengan piring kotor yang berbau busuk. Kulkas kosong. Aku sadar, tanpa aku, Bima tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Dia hanyalah seorang anak manja yang hidup dari pelayanan istri dan gengsi ibunya. Bima mencoba memohon, "Ayu, lihatlah. Apartemen ini penuh kenangan kita. Apa kamu tega membuang semuanya? Aku sudah sadar, ibu juga sudah menyesal. Kembalilah, aku janji akan berubah." Aku tersenyum tipis. "Kenanganmu adalah makanan enak yang kumasak, pakaian bersih yang kuciptakan, dan tagihan yang kubayar. Kenanganku adalah malam-malam menungguimu pulang mabuk, sindiran ibumu, dan sikap dinginmu. Sifat egois kalian sudah mendarah daging. Sudahlah, Bima. Bereskan barang-barangmu dan pergi dari sini." Ayah berdiri di sampingku, tatapan tajamnya membuat Bima mundur. Sepupuku membantuku mengemasi barang-barang pribadiku. Aku menatap apartemen ini untuk terakhir kalinya. Jiwanya telah mati sejak kepercayaanku diinjak-injak. Saat Bima membawa tas terakhirnya keluar, dia menatapku dengan wajah memelas. Tapi aku dengan tegas berbalik, menggenggam kunci apartemen seperti menggenggam takdir baruku. Pintu tertutup dengan bunyi klik yang mantap, menandai akhir dari sebuah pernikahan yang kelam dan membuka lembaran baru di mana aku tidak lagi melayani siapapun selain diriku sendiri dan orang tuaku. Beberapa hari kemudian, pertemuan terakhir di kantor pengacara untuk menyelesaikan proses perceraian berlangsung dengan suasana dingin. Bima datang bersama Ibu Ratna, yang kini tampak tua dan kuyu. Begitu melihatku, beliau mencoba mendekat untuk memohon, tetapi ayah dengan sigap menghalanginya. Pengacara membacakan syarat-syarat pembagian aset. Ketika mendengar aku meminta penegasan atas utang-utang yang kuambil atas nama keluarga mereka, Ibu Ratna mulai berteriak, menyebutku menantu durhaka yang perhitungan. Aku duduk dengan tenang di hadapan mereka, tanpa rasa takut. Aku menyodorkan daftar pengeluaran selama 3 tahun ke arah mereka. "Ini semua kontribusi saya untuk keluarga ibu. Saya tidak menuntutnya kembali karena saya tahu kalian tidak akan bisa membayarnya. Tapi mulai sekarang, Bima harus bertanggung jawab atas utang-utangnya sendiri dan jangan pernah mengganggu keluarga saya lagi. Gugatan cerai sudah saya tanda tangani, apartemen sudah saya ambil, mulai sekarang, kita adalah orang asing." Ibu Ratna menggebrak meja dengan marah. "Kamu mau meninggalkan Bima saat dia tidak punya apa-apa? Di mana nuranimu, Ayu?" Aku tertawa sinis. "Nurani saya sudah habis untuk membiayai keserakahan keluarga ibu selama 3 tahun. Ibu sendiri yang mengusir saya. Sekarang saat sumber keuntunganmu hilang, ibu bicara soal nurani, sungguh ironis." Bima hanya menunduk diam, tak mampu berkata apa-apa lagi karena malu. Setelah semua dokumen ditandatangani, aku berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Aku merasakan angin sejuk menerpa wajahku, merasakan kebebasan sejati. Masa lalu yang penuh air mata dan pengkhianatan telah resmi berakhir. Aku telah melepaskan topeng menantu berbakti untuk kembali menjadi diriku sendiri, seorang wanita yang kuat, mandiri, dan bermartabat. Aku berjalan menuju orang tuaku yang menunggu di mobil.
Senyum cerah terukir di wajahku di bawah cahaya senja. Aku tahu jalan di depan masih panjang, tapi dengan cinta orang tuaku dan keyakinan pada diriku sendiri, aku yakin bisa membangun kembali kehidupan yang damai, di mana cinta dan penghargaan selalu ada, bukan perhitungan yang dangkal. Waktu berlalu, sudah hampir setengah tahun sejak aku menandatangani surat cerai itu. Hidupku kini tenang. Aku tidak lagi terburu-buru mengurus keluarga orang lain, aku tinggal di kampung bersama orang tuaku, menggunakan sisa tabunganku untuk merawat kebun kecil kami. Setiap hari adalah kebahagiaan sederhana. Ayahku terlihat lebih sehat dan ceria. Setiap sore kami minum teh bersama di teras. Ibuku sibuk dengan ternak ayamnya, selalu tersenyum. Kehangatan keluarga inilah obat terbaik. Aku sadar, selama ini aku mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Kabar tentang keluarga Ibu Ratna sesekali terdengar. Mereka bilang, rumah itu kini sepi dan suram. Bima kehilangan mobilnya karena terlilit utang, bekerja serabutan dan selalu dipecat karena malas. Ibu Ratna sakit-sakitan, malu karena menjadi bahan cemoohan tetangga. Keponakan-keponakan yang dulu sering datang kini menghilang. Istana pasir gengsi mereka telah runtuh, menyisakan kenyataan pahit. Aku mendengarnya tanpa rasa puas atau kasihan. Hatiku sudah tenang. Aku tahu setiap orang harus menanggung akibat dari perbuatannya. Pengkhianatan mereka telah menghancurkan masa depan mereka sendiri, sedangkan pencerahanku telah membuka cakrawala baru yang lebih cerah. Aku tidak lagi membenci, karena kebencian juga merupakan sebuah ikatan. Aku memilih untuk melepaskan agar jiwaku bebas. Uang yang kuhasilkan kini hanya untuk merawat orang tuaku dan masa depanku. Kedamaian ini adalah kemewahan yang tak ternilai. Di suatu senja, aku duduk bersama orang tuaku di halaman, menatap rambut mereka yang memutih, merasakan genggaman tangan mereka yang keriput di tanganku. Hatiku dipenuhi rasa syukur. Ternyata kebahagiaan begitu sederhana. Melihat orang yang kita cintai sehat, hidup tanpa penyesalan, dan menghirup udara kebebasan di tanah kelahiran. Aku berjanji akan hidup dengan baik untuk membahagiakan mereka di sisa umurnya. Badai telah berlalu, dan babak baru yang penuh harapan menantiku di bawah atap rumah yang damai ini.